Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepiono di NIM 2536-003, eh, Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syenat Badra. Di sini ada tugas mata kuliah material dan teknik lingkungan dalam bangunan, dosen Pak Mahmud Ghauri Effendi. Kita lanjut di sini. Tugasnya adalah studi life cycle assessment atau LCA untuk produksi tahu menggunakan aplikasi OpenLCA. Next. Untuk pendahuluannya adalah di sini untuk menggunakan life cycle assessment, life cycle assessment dengan penulis jurnal Elvi Umbu Lolo di tahun 2021, jurnal Serambi Engineering. Untuk objek proses produksi tahu industri rumah tangga dengan pendekatan dari cradle to grade. Jadi tujuan jurnal ini pertama adalah mengkaji dampak lingkungan produksi tahu menggunakan metode LCA. Yang kedua, mengidentifikasi kategori dampak utama. Yang ketiga, menentukan tahapan proses yang paling berkontribusi terhadap dampak lingkungan. Dan yang keempat adalah mereproduksi model LCA jurnal menggunakan aplikasi dan baku. Kedua, proses produksi. Yang ketiga, energi dan air. Dan yang keempat, limbah dan emisi. Metode LCIA-nya adalah CML 2021 untuk baseline. Nah, di sini saya sampaikan dulu. Pertama ada keterbatasan data untuk database LCD untuk database 3.2, database Agribelis versi 3, metode LCIA. Selanjutnya untuk indeks alur, di sini ada proses, ada input, proses, output. Nah, ini di samping kanannya adalah untuk diagramnya. Ada diagram input, ada kedelai, air, asam sulfat, listrik, serbuk gergaji, biogas. Ini juga ada tahapan prosesnya adalah mencuci kedelai, perendaman kedelai, penggilingan, perebusan dan koagulasi, penyaringan dan penguapan. Yang paling terakhir adalah pengemasan dan pengiriman. Untuk outputnya di sini ada emisi udara, limbah cair, dan ampas tahu. Nah, untuk rekonstruksi model di OpenLCA, yang pertama adalah penentuan fungsional unit, pembuatan flow untuk produk, waste, dan elementary. Yang ketiga adalah pembuatan proses pertahapan produksi. Yang keempat adalah product system. Yang kelima adalah pengaturan LCIA, dan yang keenam adalah analisis hasil LCIA. Di sini saya coba identifikasi, selanjutnya mengimplementasikan ke dalam aplikasi OpenLCA. Untuk pembuatan flow di sini ada 1 sampai 15 dari nama flow-nya, tipe flow-nya, terus flow propertinya apa aja, dari kedelai, air proses, product flow. Terus di sini nanti ada mesh, untuk air prosesnya ada product flow-nya, dan untuk volume sampai di emisi PO43 di tipe flow-nya adalah elementary flow, di propertinya di mesh.
Nah, samping kiri ini adalah capturean dari aplikasi OpenLCA-nya. Tahap selanjutnya di input output pada proses. Di sini tahap pertama ada pencucian dan perendaman kedelai dengan apa namanya identifikasi tabel sebelah kiri untuk input dan outputnya apa aja, flow-nya gimana, terus yang dia nilainya berapa, satuan atau unitnya apa aja. Dan di sebelah kanan ini adalah proses hasil inputtingnya di dalam aplikasi OpenLCA. Yang kedua ini adalah output tahapan penggilingan kedelai sama identifikasi input outputnya apa, selanjutnya diimplementasikan ke dalam aplikasi OpenLCA. Yang ketiga adalah perebusan bubur kedelai. Yang keempat adalah penyaringan dan pemisahan ampas. Yang kelima adalah pencetakan dan pengempaan tahu atau packing. Dan selanjutnya, nah ini pengaturan di LCIA. Pengaturan LCIA dilakukan setelah produk sistem selesai dan tervalidasi. Tahap ini menentukan bagaimana data inventory LCIA terkonfirmasi menjadi nilai dampak lingkungan. Yang pertama adalah pemilihan metode LCIA, pemilihan kategori dampak, pengaturan calculation tipe, menjalankan perhitungan LCIA, bentuk hasil LCIA dan di Open LCA, dan validasi hasil LCIA. Nah, berikut ini adalah hasil LCIA-nya. Dari hasil analisis Life Cycle Impact Assessment menggunakan metode CML 2001 menunjukkan bahwa kategori perubahan iklim atau climate change memiliki nilai dampak tertinggi sebesar 0,85 kilo CO2 per kilo tahunya. Berdasarkan analisis kontribusi, tahap perebusan memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 52,9%. Dari dampak perubahan iklim, hal ini disebabkan oleh tingginya konsumsi energi termal dan emisi hasil pembakaran bahan bakar biogas pada masa tersebut. Nah, di sini disandingkan adalah ada tabel dan grafik di mana kategori dampaknya untuk climate change di 0,85. Di bawah adalah tahapan untuk prosesnya dari pencucian, perendaman, penggilingan, perebusan, penyaringan, pencetakan, dan memang yang paling tinggi adalah di perebusan di 52,9%. Masuk kesimpulan, berdasarkan hasil Life Cycle Impact Assessment, kategori perubahan iklim atau climate change menunjukkan dinilai dampak tertinggi dibanding kategori dampak. Tahapan yang kedua adalah tahap proses yang paling dominan adalah proses perebusan sebesar 52,9%. Dari studi dapat direproduksi secara tren untuk dominasi dampak GWP. Yang kedua tahap perebusan sebagai kontributor utama. Dan yang ketiga adalah urutan kontribusi antara proses. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Nah, ini kita coba lanjut ke namanya aplikasi OpenLCA-nya. Sebentar, saya pindah geser sebentar. Saya menyalakan PC saya. Nah, ini aplikasi OpenLCA. Database-nya kita buka. Nah, yang pertama adalah membuat flow. Nah, ini untuk flow-nya ada
air proses. Di sini untuk satunya karena air dia meter kubik, terus ampas tahu dia sebagai apa namanya sampah waste. Kalau yang air itu sebagai apa namanya tadi itu sebagai produk. Terus asam cuka, bubur kedelai, bubur matang, emisi CO2, emisi PO4/3, emisi SO2. Di sini sebagai elementary flow. Terus ada fosil, elementary flow, ada kedelai sebagai produk, kedelai basah sebagai produk, limbah cair sebagai waste. Terus ada listrik PLN, sari kedelai, serbu kayu, dan produk tahu. Contohnya kilo atau mes. Dari tahapan setelah menyusun elemen flow, selanjutnya adalah membuat proses. Nah, di sini prosesnya kita buat tahapannya seperti kayak tadi di paparan itu kita buat tahapannya seperti apa. Yang pertama adalah pencucian dan perendaman. Nah, pencucian perendaman ini nanti kita input outputnya, datanya. Di sini ada input, ada air proses, ada kedelai. Ini menggunakan meter kubik, terus ada kilogram untuk kedelai, dan untuk outputnya nanti ada kedelai basah dan limbah cair. Tahap kedua adalah penggilingan. Untuk outputnya di sini adalah ada air proses, kedelai basah, listrik PLN, dan outputnya di sini nanti akan ada bubur kedelai sama emisi CO2 akan ada penggilingan. Selanjutnya ada untuk penyaringan dan pemisahan ampas. Untuk tahap ketiga, di sini dari bubur yang sudah matang, inputnya dan outputnya ada sari kedelai dan ampas tahu. Habis dari situ baru perebusan bubur kedelai. Untuk inputnya ada air proses, bubur kedelai, serbuk kayu sebagai bahan bakarnya. Nah, ini ada untuk volumenya dan satuan atau unitnya apa aja di sini. Untuk outputnya ada bubur yang sudah matang, CO2 dan emisi SO2. Tahapan terakhir adalah pencetakan dan pengemasan tahu. Untuk inputnya ada air proses, asam cuka, sari kedelai. Terus untuk outputnya di sini akan ada emisi PO4/3 sama limbah cair. Dari proses ini lanjut ke penyusunan produk sistem. Nah, dari penyusunan produk sistem ini ada di dua tahapan juga. Pertama adalah pencucian dan perendaman kedelai. Dengan cara klik kanan, terus membuat klik kanan, new product system. Nah, dari sini akan kelihatan modelnya. Nah, ini gitu. Ini adalah model grafiknya untuk apa namanya pencucian dan perendaman. Do not responding. Oke, dan seterusnya sampai ke pencetakan dan pengemasan tahu. Kenapa banyak yang dibuka ya? Nah, ini di sini apa namanya grafnya modelnya di berurutan tahapannya dari pencucian, penggilingan, perebusan, penyaringan, pemisahan ampas sampai ke pencetakan. Nah, ini sudah berdasarkan masing-masing tahapan di produk sistem. Nah, untuk membuat hasil di sini harus kalkulasi. Nah, cuman karena keterbatasan database, nah di sini memasukkan impact assessment methodnya. Nah, ini harusnya adalah
eh, LCA, LICA, atau yang tadi di tahun 2001 baseline. Nah, ini database-nya yang kita belum dapat. Database itu terus database dari Agribis kalau nggak salah. Itu sih Pak, keterbatasan kami. Mohon masukannya. Demikian yang dapat kami paparkan. Eh, maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tayang dulu. Ini hasilnya. Kemarin nggak tayang tapi hasilnya. Ini hasil. Ini adalah proses pertahapannya di akhir. Ini untuk air prosesnya. Ini untuk tanggal 1. Oke. Ini untuk serbuk kayu. Asam cuka. Limbah cair. Semuanya birunya apa? Ini untuk nah, selanjutnya maaf Pak, tambah. Untuk ekspornya juga saya coba penyelesaian. Nah, ini nggak bisa ya Pak. Sementara baru seperti ini tampilannya Pak. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.